Rahayu Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan lanjutan kisah Krisnogo Sostro Sapu Inter. Maisa Jenar bertambah hati-hati melihat perubahan sikap harimau itu. Untuk melawan langsung seekor harimau sangatlah berbahaya. Kuku-kukunya serta gigi-gigi yang tajam itu dapat merobek kulitnya. Maka diputuskannya untuk segera mengakhiri perkelahian. Maisa Jenar segera bersikap tanpa mempergunakan unsur-unsur pendahuluan untuk menekan lawannya. Ia berdiri di atas satu kakinya, menghadap langsung pada harimau itu. Satu kaki lainnya diangkat dan ditekuk ke depan. Sebelah tangannya menyilang dada, sedangkan tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Maisa Jenar secepatnya mengatur peredaran nafasnya, memusatkan pikiran, dan menyalurkan segala kekuatan lahir dan batin ke sisi telapak tangannya. Maka ketika harimau itu mengaum dasar, serta dengan garangnya menerkamnya, Maisa Jenar pun telah siap dan terdengar ia berteriak nyaring. Ia memutar kaki yang diangkatnya itu setengah lingkaran dan membuat satu loncatan kecil ke samping. Berbarengan di situ, tangan kanannya terayun deras sekali menghantam tengkuk harimau itu. Akibatnya adalah dahsyat sekali. Harimau itu mengaum lebih keras lagi, dibarengi dengan gemertak tulang patah. Sekejap kemudian, harimau itu melenting tinggi, dan sesaat lagi terdengarlah gemuruh tubuhnya jatuh ke tanah, tidak bergerak lagi selama-lamanya. Harimau itu mati karena patah tulang lehernya oleh kekuatan tangan Maisa Jenar yang telah mempergunakan ilmu Sosro Birowo. Sesaat kemudian, malam menjadi sunyi kembali. Yang terdengar kecuali tarikan nafas Maisa Jenar adalah suara binatang-binatang malam dan belalang bersautan. Di langit, bintang-bintang gemerlapan serta permata yang ditaburkan di atas selembar permadani biru kelam. Dengan tajamnya, Maisa Jenar mengawasi lawannya yang sudah tidak bernyawa lagi itu. Ia dapat sedikit berbangga hati bahwa sampai sekarang ia mendapat kebahagiaan untuk memiliki ilmu gurunya yang sangat dahsyat itu. Seandainya yang dikenai itu manusia biasa, maka dapatlah dibayangkan bahwa manusia itu akan hancur lebur tanpa sisa. Belum lagi Maisa Jenar puas menikmati kemenangannya, tiba-tiba terdengarlah suara gemersik ilalang di belakangnya. Cepat-cepat ia memutar tubuhnya dan segera bersiaga. Tetapi ketika ia melihat siapakah yang berdiri di belakangnya, ia menjadi terkejut, bukan kepalang. Kalau misalnya Lowo Ijo yang berada di situ, ia tidak akan terkejut seperti ini. Tetapi yang berdiri di belakangnya dengan wajah cerah secerah bintang yang gemerlapan di langit adalah Nyai Wirosobo. Dalam beberapa saat, Maisa Jenar tidak dapat lagi mengucapkan sepatah kata pun, sedang Nyai Wirosobo tertunduk malu. Tetapi kemudian Maisa Jenar berhasil menguasai perasaannya, dan dengan sedikit tergagap ia bertanya, "Nyai Wirosobo, kedatangan Nyai sangat mengejutkan aku." Nyai Wirosobo masih diam tertunduk sampai Maisa Jenar meneruskan, "Apakah yang Nyai maksudkan sehingga Nyai memerlukan datang kemari?" Akhirnya Nyai Wirosobo menjadi seperti tersadar dari sebuah mimpi. Memang kedatangannya pun adalah seperti peristiwa dalam mimpi. Nyai Wirosobo pada saat sebelum perkawinannya sangat mengagumi suaminya karena ketangguhan
kejantanan, serta keberaniannya. Tetapi kemudian suaminya menjadi lumpuh, sehingga tak ada lagi yang dapat dikaguminya. Meskipun demikian, ia tetap mencintainya. Tiba-tiba muncullah seorang yang menurut anggapannya sangat mengagumkan pula, berani dan bersifat jantan. Karena Maisa Jenar keluar dari ruang tidurnya dan berdiri di halaman. Sebenarnya Nyai Wirosobo sudah berada di halaman pula untuk membeningkan pikiran yang kusut. Mendadak pada saat itu terdengarlah aum harimau dari kejauhan. Ketika dilihatnya, Maisa Jenar menjadi gembira dan berlari ke arah suara itu. Tanpa sadar, ia segera mengikutinya untuk sekedar dapat menyaksikan sikap jantan Maisa Jenar. Meskipun ia tidak berlari secepat Maisa Jenar, arah suara harimau yang mengaum berkali-kali itu telah menuntunnya sampai ke tempat pertarungan itu. Apalagi ketika ia menyaksikan bagaimana Maisa Jenar membunuh lawannya, hatinya menjadi melonjak dan tak dapat dikuasainya lagi. Karena itulah, ketika ia mendengar pertanyaan Maisa Jenar, ia menjadi agak bingung. Tetapi kemudian dijawabnya juga dengan penuh kejujuran. "Aku tidak tahu. Kenapa aku kemari?" "Tidak tahu," sahut Maisa Jenar. "Iya, aku tidak tahu. Mungkin hanyalah terdorong oleh keinginanku menyaksikan suatu peristiwa yang dapat menggugat kembali suatu kenang-kenangan yang indah pada masa muda. Apakah yang Nyai Wirosobo lakukan adalah sangat berbahaya. Bagaimana kalau aku tidak dapat memenangkan pertandingan ini? Barangkali Nyai Wirosobo pun akan menjadi santapan macan loreng itu," kata Maisa Jenar kemudian. "Tidak mungkin. Aku yakin kalau harimau itu akan terbunuh," jawab Nyai Wirosobo. "Nyai Wirosobo yakin?" tanya Maisa Jenar, matanya memancarkan berbagai pertanyaan. Kembali Nyai Wirosobo tertunduk diam. Ia sendiri tidak tahu kenapa ia mempunyai perasaan demikian. Nah, sebaiknya Nyai Wirosobo sekarang pulang. Adalah berbahaya sekali bagi Nyai untuk tetap berada di sini. Maisa Jenar menasehati seperti anak kecil yang kemalaman bermain. Tetapi Nyai Wirosobo tetap tak bergerak. Bahkan tiba-tiba saja perasaannya terbang ke alam angan-angan yang pahit. Tiba-tiba saja ia rindukan kembali masa gadisnya beberapa tahun lampau, saat-saat pertemuan dan perkenalannya dengan Wirosobo, serta cita-citanya untuk dapat menimang seorang anak laki-laki yang segagah, seberani, dan sejantan ayahnya. Tetapi sekarang, selama Wirosobo lumpuh, hampir seluruh bagian bawah tubuhnya, selama itu pula ia tak dapat mengharap menimang seorang anak laki-laki seperti yang dirindukannya. Kembali perasaannya Wirosobo melonjak dan tak dapat dikendalikan, sehingga tiba-tiba ia tersadar. Maisa Jenar adalah seorang laki-laki yang mempunyai perbendaharaan pengalaman yang luas sekali. Tetapi meskipun ia pernah berkenalan dengan banyak sekali wanita, ia sendiri belum pernah bergaul terlalu rapat, sehingga wanita baginya adalah makhluk yang asing, yang mempunyai perasaan di luar kemauannya untuk menjajakinya. Apalagi ia sendiri belum beristri. Maka ketika dilihatnya Nyai Wirosobo menangis, hatinya menjadi bingung kalang kabut. Maisa Jenar menjadi semakin tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Ia sendiri tidak merasakan adanya sesuatu kesalahan yang dapat menusuk perasaan. Karena itu, untuk beberapa saat ia hanya dapat berdiam diri seperti patung. Sedangkan perasaan bergolak menebak-nebak apakah sebabnya Nyai Wirosobo menangis. Akhirnya ia sampai pada satu kesimpulan yang sangat ditakutinya. Karena pengetahuan Maisa Jenar tentang perasaan seorang wanita sangat sempit, maka ia telah mempunyai tanggapan yang salah terhadap Nyai Wirosobo.
Karena itulah ia bertambah cemas. "Nyai, aku telah mengorbankan harga diriku dengan tidak menerima tantangan Ki Wirosobo, sekedar untuk mengembalikan suasana ketentraman rumah tangga kalian. Dan sekarang, ketentraman yang sudah hampir pulih kembali itu akan terganggu pula apabila kita berdua pada malam begini berada di tempat ini. Karena itu, pulanglah dan lupakanlah segala angan-angan itu," kata Maisa Jenar dengan suara gemetar. Nyai Wirosobo adalah seorang wanita yang berperasaan halus, sehalus rambut dibelah 7. Ditambah pula beberapa tahun ia meladeni suaminya yang cacat kaki, sehingga ia menjadi semakin perasa. Maka ketika ia mendengar perkataan Maisa Jenar, ia terperanjat. Meskipun Maisa Jenar sama sekali tak bermaksud jahat, dan perkataannya itu diucapkan dengan jujur menurut perasaannya, tetapi akibatnya seperti sembilu yang langsung membelah ulu hati Nyai Wirosobo. Sebagai seorang wanita yang dididik oleh seorang saleh seperti Ki Ageng Gede, maka sudah tentu ia mementingkan sifat-sifat keutamaan seorang wanita, di antaranya sifat setia dan bakti kepada suaminya. Dengan demikian, maka perkataan Maisa Jenar telah menggelurakan darahnya. Ia merasa tersinggung dengan anggapan itu, meskipun ia sangat mengagumi keperwiraan seorang. Namun ia menjadi gusar juga karena tuduhan itu. Maka dijawabnya kata-kata Maisa Jenar itu dengan suara gemetar. "Tuan, aku telah mengagumi keperwiraan Tuan, keberanian dan kejantanan Tuan, dan dengan tidak sadar pula aku telah mengikuti Tuan sampai tempat ini untuk menyaksikan keperwiraan Tuan. Hal ini mungkin disebabkan aku terlalu mengagumi kejantanan suamiku pada masa muda kami berdua. Dengan menyaksikan kejantanan Tuan, aku mendapat suatu jembatan yang dapat menghubungkan kembali kepada kenangan masa silam. Suatu masa yang penuh dengan harapan dan cita-cita. Tetapi Tuan telah menuduh aku dengan tuduhan yang menyakitkan hatiku." Suara Nyai Wirosobo tersekat di kerongkongan oleh air matanya yang mendesak. Mendengar jawaban itu, Maisa Jenar tidak kurang terperanjatnya. Tetapi ia tetap tidak dapat mengerti kalau demikian halnya, mengapa seorang wanita seperti Nyai Wirosobo sampai bersusah payah mengikutinya. Karena Maisa Jenar adalah seorang yang berdada terbuka serta tidak suka menyembunyikan perasaannya. Maka berkatalah ia, "Tetapi sampai demikian perlukah Nyai Wirosobo pergi ke tempat ini pada malam begini?" Sekali lagi dada Nyai Wirosobo yang penuh itu terguncang. Ia menjadi bertambah gusar mendengar kata-kata Maisa Jenar itu. Tetapi seperti halnya Maisa Jenar yang tak dapat menjajaki perasaannya, Nyai Wirosobo pun tidak tahu sama sekali akan ketulusan hati Maisa Jenar. Bahkan ia menyangka bahwa dalam kesempatan itu Maisa Jenar ingin memancing-mancing untuk meraba-raba perasaannya. Karena itu, dengan kemarahannya ia berkata, "Tuan, aku tidak menyangka bahwa hati Tuan ternyata palsu. Maka baru sekarang aku mengerti kenapa suamiku berkata bahwa tak mungkin seseorang menyambung nyawanya tanpa pamrih. Tetapi Tuan, jangan mimpikan air mengalir ke udik." Sekarang Maisa Jenar yang merasa dadanya terguncang. Ia tidak dapat membayangkan bahwa wanita secantik Nyai Wirosobo itu dapat sedemikian marahnya sehingga mengeluarkan kata-kata yang menusuk perasaan demikian pedihnya. Karena itu seluruh tubuh Maisa Jenar menggigil karena ia berusaha menahan diri. Di samping itu, ia mulai merasa bahwa mungkin perkataannya
telah menyinggung perasaan Nyai Wirosobo, maka dalam kebingungan itu ia hanya dapat berdiri terpaku seperti patung. Tak ada sepatah kata pun yang diucapkan, sampai Nyai Wirosobo menyambung pula. "Tuan, barangkali Tuan menyangka bahwa suamiku hanya dapat bermain-main dengan satu permainan yang jelek dengan sambaran. Tetapi ketahuilah Tuan, bahwa aku mengharap ia lekas sembuh. Dan sesudah itu, aku tidak tahu apakah aku masih dapat mengagumi ketangkasan Tuan di hadapan suamiku." Sekali lagi dada Maisa Jenar terguncang. Ia adalah seorang laki-laki yang mengutamakan keperwiraan seorang kesatria. Ia sudah menahan dirinya sekian lama sejak ia menerima sindiran-sindiran Wirosobo di hadapan Mantingan dan Ki Asem Gede. Seandainya Nyai Wirosobo tidak langsung menyinggung harga dirinya sebagai seorang laki-laki, mungkin ia masih dapat menahan dirinya meskipun dadanya akan menjadi sesak. Tetapi sekarang Nyai Wirosobo yang karena marahnya telah langsung merendahkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki dengan memperbandingkan dengan Wirosobo. Karena itulah maka Maisa Jenar tidak dapat lagi membendung aliran perasaannya yang semakin deras mendesak dan telah cukup lama bertahan. Meskipun demikian, ia masih berusaha untuk menyambut tantangan itu dengan sebaik mungkin, meskipun nafasnya menjadi berdesakan. Mudah-mudahan Ki Wirosobo lekas sembuh, dan aku akan mencoba melayaninya, meskipun barangkali aku tidak akan dapat memberi kepuasan. Dan sebenarnya masih banyak yang akan diucapkan Maisa Jenar, tetapi ia tidak tahu bagaimana melakukannya, sedangkan yang keluar dari mulutnya adalah, "Nyai, kalau ada kesalahanku, maafkanlah. Tak ada gunanya aku lebih lama tinggal di sini. Perkenankanlah aku pergi. Tolong pamitkan kepada mereka berdua, dan lain kali aku mengharap dapat bertemu kembali. Juga kepada Wirosobo, sampaikan salamku. Sampai bertemu apabila ia telah sembuh kembali." Belum lagi Maisa Jenar mengucapkan seluruh kata-katanya, terdengar suara Nyai Wirosobo hampir berteriak, "Salahkah aku kalau aku sampai datang kemari, apapun sebabnya, karena aku seorang wanita?" Kemudian di luar dugaan Maisa Jenar, Nyai Wirosobo segera berlari meninggalkan tempat itu. Maisa Jenar terpaku di tempatnya. "Alangkah tumpulnya perasaanku. Sungguh aku tidak mengerti apa yang baru saja terjadi," gumamnya. Belum lagi Maisa Jenar menemukan jawaban, didengarkanlah dari arah samping suara gemersik rumput kering. Cepat ia memutar tubuhnya menghadap ke arah suara itu.